Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada materi kali ini. Walaupun pertemuan kita dari jarak jauh, semoga anak-anak Bapak bisa mendengarkan dan menyimak materi yang Bapak berikan pada kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah diikuti dengan pembacaan sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada materi kali ini, Bapak akan menjelaskan makanan dan minuman halal dan haram. Yang pertama ialah Bapak jelaskan makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan halal ialah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan harus memiliki dua syarat, yaitu yang pertama halal dan yang kedua thayyib. Halal itu ialah artinya diperbolehkan, dan yang kedua itu thayyib, yang artinya itu baik. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak mengenyangkan saja, tetapi harus bermanfaat bagi kita. Nah, di sini terbagi 3 kriteria. Yang pertama, makanan yang halal secara zatnya, yang kedua secara perolehannya, dan yang ketiga secara prosesnya. Yang pertama ialah makanan yang halal secara zatnya. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Terlalu banyak makanan di dunia ini yang halal, dan yang haram itu hanya sedikit, bahkan tidak setengahnya. Adapun jenis-jenis makanan yang halal itu ialah yang pertama, makanan itu halal oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, makanan itu tidak kotor dan tidak menjijikan. Dan yang ketiga, makanan itu tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, jiwa, serta akidah kita. Nah, hikmah dari pelarangan Allah untuk memakan makanan yang haram ialah untuk kebaikan kita sendiri tentunya. Karena di dalam makanan haram tersebut terdapat banyak penyakit yang terjadi, yang timbul dari diri kita ketika kita mengkonsumsinya. Dan yang kedua ialah Allah menguji iman kita, apakah iman kita kuat atau tidak untuk menahan hawa nafsu kita untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya yang kedua, yaitu makanan yang halal secara prosesnya. Makanan yang halal, bila diprosesnya dengan cara yang haram, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Namun apabila makanan yang halal diproses dengan halal, maka makanan itu akan tetap menjadi halal. Berikut cara prosesnya ialah yang pertama, penyembelihan hewan itu atas nama Allah dan tentunya seorang muslim. Dan yang kedua, penyembelihan hewan itu tidak untuk sesajen atau tidak untuk diberikan kepada berhala. Dan yang ketiga, pemotongan hewan kurban itu menggunakan pisau yang tajam sehingga urat nadi dan saluran pernafasannya itu terpotong secara tuntas agar tidak ada darah-darah yang tercampur ataupun tidak bersih yang bisa menempel pada daging yang dikonsumsi. Yang keempat, daging hewan itu halal dan tidak tercemar oleh yang lainnya. Di antaranya ialah bumbunya ataupun bahan-bahan pokoknya ataupun juga bahkan alat-alatnya. Maka alat halal dan alat yang haram itu harus dipisahkan. Jangan sampai tercampur. Maka jika tercampur, makanan yang halal itu bisa menjadi haram karena tercampur zatnya oleh makanan-makanan yang haram. Yang ketiga ialah halal secara perolehannya. Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Islam itu memberi tuntutan agar orang Islam hanya makan dan minum makanan yang halal dan thayyib. Nah, makanan halal itu secara perolehannya ialah ketika kita membeli, ternak, ataupun menanam, bahkan kita dikasih atau dihadiahkan oleh orang, maka makanan itu halal secara perolehannya. Selanjutnya ialah minuman yang halal. Minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam.
Pada dasarnya semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini ialah halal, kecuali sudah ditegaskan dalam dalil Al-Quran ataupun hadis, minuman tersebut jelas keharamannya. Jenis-jenis minuman yang halal ialah yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia dari segi kesehatan, badan, fisik, maupun akidah kita. Dan yang ketiga itu tidak najis. Dan yang terakhir didapatkan dengan cara yang halal. Selesai sudah kita membahas makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan makanan dan minuman yang haram. Yang pertama ialah makanan yang haram. Apa sih makanan haram itu? Makanan haram ialah makanan yang tidak diperbolehkan untuk kita manusia mengkonsumsinya. Jenis-jenis makanan yang haram diantaranya ialah yang pertama bangkai. Bangkai ini ialah hewan yang mati secara tidak wajar atau kita tidak sembelih secara syar'i atau menurut syariat Islam. Di antaranya ialah hewan yang mati karena terpukul, tercekik, tertabrak, atau bekas hewan buas lain memakan. Ketika hewan itu mati di antara sebab-sebab yang tadi ataupun salah satu sebab di antaranya, maka hewan itu haram untuk kita konsumsi dan menjadi bangkai. Namun apabila hewan itu masih sempat hidup dan kita masih bisa menyembelih dengan syariat Islam, maka makanan atau hewan tersebut bisa menjadi halal. Namun ada bangkai yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengkonsumsinya. Yang pertama itu ialah ikan, yang kedua ialah darah. Allah mengharamkan segala jenis darah kecuali dua, di antaranya yaitu hati dan limpa. Yang ketiga ialah daging babi. Daging babi ini ialah diartikan seluruh dari hewan babi tersebut, baik dari kulitnya, tulangnya, ataupun dagingnya, dan segala macamnya itu ialah haram. Bahkan minyak atau lemaknya pun itu haram. Jadi dimaksudkan daging babi ini ialah mewakilkan dari keseluruhan hewan babi itu. Yang keempat ialah hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, maka hewan itu menjadi haram. Dan yang terakhir ialah hewan yang disembelih itu ialah berniat untuk berhala ataupun untuk memberikan sesajen. Setelah kalian mendengar dan menyimak penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, mari kita bisa lihat di video berikut ini. Halal haram. Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Sambil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing,
daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Oh, Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukar dengan yang busuk. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasir ya. Ayo, siapa takut? Panas sekali hari ini. Nah, ada warung tuh. Mampir dulu ah, haus. Yah, tutup lagi. Padahal Dodo sudah lapar dan haus. Ini isinya apa sih? Intip ah. Wah, donat. Menantang sekali. Banyak coba ah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus. Enak bener. Satu lagi ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa kamu di sini, Dok? Sedang istirahat. Memangnya kamu mau kemana? Dodo mau ke masjid. Wes, soleh betul kamu, Dok. Mau sholat zuhur ya? Sorry, Wong. Sholat zuhur sudah dari tadi, Kale. Kamu habis makan ya, Dok? Bagi dong. Boleh, boleh. Tapi ada minumannya tidak nih? Dodo haus. Ini aku bawa, Dok. Aku juga bawa, Dok. Es sirup lagi. Wah, keren kamu, Wong. Sini, Dodo coba. Alhamdulillah, segar. Ini, ambil satu-satu ya. Yang stroberi buat Dodo ya. Oke. Baik sekali kamu, Dok. Ya iyalah, Dodo gitu loh. Wah, enak, Dok. Iya, Dok. Donatnya enak. Tidak ada lagi donatnya, Dok. Tidak ada, Wong. Kan kamu sendiri tahu, donatnya cuma tinggal 4. Kan kamu biasanya suka menyembunyikan, Dok. Wah, itu suuzon namanya, Wong. Berprasangka buruk. Maaf, Dok. Sebenarnya kamu mau apa sih, Dok, ke masjid? Kenapa, Dok? Begitu. Kalau Dodo begini,
Biasanya ada udang di balik bakwan nih. Bener, Dok. Dodo ke masjid disuruh ibu untuk mengantarkan sesuatu. Sesuatu apa, Dok? Sesuatu itu sudah tidak ada sekarang. Hilang, Dok. Jatuh. Lalu, Yang jelas dong. Sesuatu itu sudah tidak ada karena sudah kita makan. hah? Donat. Iya. Donat tadi itu sebenarnya titipan ibu buat Pak Somad. Aduh. Oh. Astagfirullahalazim. Kok kamu bagikan ke kita sih, Dok? Dalam perjalanan tadi, Dodo itu kelaparan dan kehausan. Niatnya mau jajan di warung ini. Warungnya tutup. Ya sudah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Dodo makan saja donatnya. Tapi kamu kan tidak harus bagi-bagikan ke kita. Andai kami tahu begitu, kami juga tidak akan mau. Ya, habis mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur kita makan, enak lagi. Iya nggak, Wong? Iya, Dok. Betul-betul enak. Enak. Bagaimana nanti kalau ibunya Dodo menanyakan ke kita? Mau jawab apa kita? Aduh. Setelah kita melihat video tadi, selanjutnya Bapak akan menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman. Seorang muslim yang membiasakan dirinya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan berdampak baik bagi tubuhnya. Di antaranya ialah yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena telah mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua ialah memiliki akhlakul karimah. Karena makanan dan minuman yang kita konsumsi akan berubah menjadi tenaga kita. Tenaga itu kita gunakan untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah. Jika makanan yang kita konsumsi itu halal, maka akan timbul keberkahan dalam diri kita. Yang ketiga ialah terjaganya kesehatan. Karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi ialah bergizi dan baik bagi kesehatan kita masing-masing. Selanjutnya ialah akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya ialah yang pertama, amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak meridhoi apa yang kita konsumsi. Yang kedua ialah makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa kita. Apalagi minuman keras atau yang kita sebut biasanya khamar. Akibat buruk khamar itu ialah diantaranya menyebabkan berbagai macam penyakit jiwa. Misalkan ialah gangguan daya ingat, kegagalan berpikir, dan gangguan mental. Yang kedua itu ialah menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang berat. Yang ketiga itu ialah menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Selanjutnya, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Misalkan, khamar itu menyebabkan banyak gangguan fisik. Di antaranya ialah darah tinggi, kanker, jantung, liver, atau sistem kekebalan tubuh kita dapat merusak dan mengganggu jaringan otak. Tentu, di dalam hati kita pun ada gangguan-gangguannya. Di antaranya ialah hati kita panas, darah kita yang mengalir panas, sifat kita yang buas, dan banyak sifat-sifat hewani yang terdampak atau terjadi dalam tubuh kita. Di antaranya itu ialah paling parah ialah kita sebagai manusia tidak pernah merasakan puas. Dan yang terakhir, menghalangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada perjumpaan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermakna dan bisa kita terapkan bagi kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita menutup materi pada perjumpaan kali ini, maka marilah sama-sama kita membaca surat Wal-Asri diikuti dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.